Selamat hari Minggu adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kakak harap adik-adik di rumah tetap semangat, tetap sehat. Kita akan mulai ibadah kita di hari ini di kelas tanggung. Ya, adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Bawa Alkitab, taruh di sampingnya. Kita akan ibadah bersama-sama. Adik-adik, kita akan mulai, kita menyanyi satu pujian, Jalan Serta Yesus. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur karena hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk kembali beribadah walaupun secara online. Tuhan berikan kami hikmat Tuhan, Tuhan berikan kasih-Mu, dan biarlah kami boleh melaksanakan ibadah ini dengan baik seturut kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kalau di rumah papa mama sudah kasih uang persembahan, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, adik-adik siapkan persembahannya. Kita akan bawa persembahan kita bawa pujian, kita iringi dengan pujian bawa persembahan. Kebenaran firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami sudah bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati mama papa kami, berikan mereka kesehatan, kekuatan, sehingga mereka boleh sehat kuat untuk mendampingi kami. Tuhan Yesus yang baik, di hari indah ini kami juga bersyukur karena kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, Roh Kudus menyertai kami, sehingga firman Tuhan boleh kami terima dengan baik. Berkati Kakak Santi yang akan menyampaikan, bahkan adik-adik semua yang mendengarkan kebenaran firman ini. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, di hari ini kita akan belajar dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-40. Ya. Kisah Para Rasul pasal kedua ayat 14 sampai ayatnya yang ke-40. Kakak Santi akan membacakan untuk adik-adik. Adik-adik di rumah boleh buka Alkitabnya, ikuti bersama-sama ya. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini.
Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap, gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantara Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, engkau akan melimpahkan aku dengan sukacita di dalammu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikuburkan masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud berdiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita,
Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Nah, adik-adik, tema kita hari ini Petrus bersaksi. Adik-adik, waktu Pentakosta itu banyak sekali orang ya, banyak orang yang ada di situ, banyak orang yang sedang berkumpul. Nah, saat orang-orang sedang berkumpul, ya, rasul-rasul itu mereka menerima kuasa Roh Kudus ya. Mereka menerima kuasa Roh Kudus sehingga mereka bisa berkata-kata ya. Walaupun mereka tidak tahu bahasanya, mereka berkata-kata untuk memberitakan kebenaran Tuhan. Dan orang banyak di situ semua bilang, "Wah, ini rasul-rasul sedang mabuk ya." Nah, dari situlah kita akan belajar hari ini, kenapa sih Rasul Petrus dia harus berkhotbah ya? Terus apa sih isi khotbah yang disampaikan oleh Rasul Petrus? Nah, adik-adik ya, Rasul Petrus ya, dia berkhotbah karena dia sudah menerima kuasa Roh Kudus ya. Rasul Petrus sudah dikasih Tuhan kuasa Roh Kudus, sehingga Rasul Petrus mau menyampaikan kebenaran Tuhan. Nah, terus kenapa dia harus berkhotbah? Karena Rasul Petrus tuh mau meyakini kepada orang-orang yang sedang mengatakan bahwa rasul-rasul itu sedang dalam keadaan mabuk ya. Makanya Rasul Petrus mau meyakinkan bahwa mereka ini tidak mabuk ya, tapi mereka sedang menerima kuasa Roh Kudus. Nah, adik-adik, ada dua hal yang disampaikan di dalam khotbah Rasul Petrus ya. Yang pertama, adik-adik, seperti nubuatan Nabi Yoel sudah kita baca tadi di ayat yang ke-17, ayat yang ke-18 ya, ayat yang ke-19, ayat yang ke-20 sampai 21 ya. Itu Rasul Petrus menyampaikan kepada orang-orang ya yang sedang mengira-ngira para rasul itu dalam keadaan mabuk ya. Rasul Petrus menyatakan bahwa ini nubuat Yoel ya. Kakak Santi akan bacakan lagi buat adik-adik ya. Adik-adik ayo kita buka sama-sama di rumah. Ayo kita lihat sama-sama ayat ke-17, 18, 19, 20 dan 21. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, itu isi khotbah ya yang pertama yang disampaikan oleh Rasul Petrus ya. Isi khotbah yang kedua ya yang disampaikan oleh Rasul Petrus, kita lihat pada ayat yang ke-25 dan ayatnya yang ke-26 ya. Kakak Santi akan bacakan buat adik-adik di rumah, tetap lihat Alkitabnya ya. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, dan aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Nah, adik-adik, itu isi dari khotbah yang disampaikan oleh Rasul Petrus
di tengah-tengah banyak orang itu. Ya, adik-adik tahu tidak? Saat Rasul Petrus menyampaikan isi khotbahnya, ya, orang-orang banyak itu mulai tercengang. Mereka mulai mengerti, ya. Mereka mulai paham, ya. Mereka mulai paham bahwa apa yang mereka kira itu semua salah, ya. Mereka mulai mengerti tentang kebenaran Tuhan. Mereka mulai memahami dan mereka tanya kepada Rasul Petrus, terus apa yang harus kita buat? Ya, Rasul Petrus bilang bahwa dirimu dibaptis biar kamu diselamatkan, ya. Percaya pada Tuhan bahwa dirimu dibaptis dan kamu akan diselamatkan. Nah, adik-adik, Kakak Santi mau tanya, kira-kira, ya, siapa sih yang mau seperti Rasul Petrus menerima kuasa dari Roh Kudus? Nah, pasti adik-adik di rumah semua mau, Kakak Santi juga mau, ya, terima kuasa Roh Kudus dari Tuhan, ya. Nah, adik-adik, kita menerima kuasa dari Tuhan, kuasa Roh Kudus dari Tuhan. Kita harus hidup tekun, taat, ya. Kita mengasihi Tuhan, ya, hidup dekat dengan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, ya. Terus menjalin hubungan baik dengan Tuhan. Sehingga saat kita minta Tuhan untuk mencurahkan rohnya, Roh Kudusnya kepada kita, Tuhan akan memberikan itu buat kita. Dan Roh Kudus itu akan menuntun kita di setiap langkah hidup kita, hari lepas hari. Dan kita akan dijaga, kita akan diselamatkan, ya. Dan kita bersyukur, hari ini kita semua dijaga, ya. Hari ini kita semua masih selamat, ya, masih diberi Tuhan kesehatan, masih diberi Tuhan kekuatan, ya, walaupun kita di rumah saja, ya, kita tidak bertemu, tapi kita tetap masih sehat, masih kuat, ya. Nah, adik-adik, teruslah hidup dekat dengan Tuhan, ya. Mintalah pada Tuhan untuk memberikan rohnya yang kudus kepada kita, sehingga kita terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang mempunyai firman mau menyempurnakan itu buat hidup kita semua, dan kita dimampukan untuk melakukan dalam hari hidup kita. Amin. Baik adik-adik, kita akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur karena kami boleh diberikan Tuhan kebenaran firman Tuhan di hari ini. Terima kasih banyak Bapa buat firman Tuhan yang boleh kami terima di hari ini. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk selalu menjadi pelaku kebenaran firman dimanapun kami berada. Tuhan Yesus yang baik, jaga lindungi kami semua, berikan kami keselamatan, terus jaga kami, orang tua kami, papa mama kami, kiranya semua ada dalam pengawasan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah habis kami nikmati. Terima kasih untuk semuanya. Biarlah Tuhan selalu ada untuk kami dalam menjalani hari-hari hidup kami ke depan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang terus nyata dalam hidup kami. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini. Kakak minta adik-adik yang di rumah bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian Bapa terima kasih.
Amin. Ibadah kita selesai. Tetap jaga kesehatan adik-adik. Sampai jumpa.